5, 4, 3, 2, 1, close Baik. the door. Selamat datang kepada kami Ewin Darius selaku Direktur BUMDes Gumlar Sejahtera Desa Gunung Megang Luar. Jadi seperti apa ini Kanda asal usul BUMDes Desa Gunung Megang Luar ini? Baik, terima kasih Pak John Helen. Jadi dalam kesempatan ini kami dari pengurus BUMDes Gumlar Sejahtera Desa Gunung Megang Luar ini ingin menjelaskan secara sekilas bahwasanya BUMDes Gumlar Sejahtera ini efektif mulai berjalan itu tahun 2020 efektif mulai berjalan. Jadi sampai dengan saat ini sudah lebih kurang berjalan selama 5 tahun, 6 tahun jalan. 6 tahun berjalan. Betul ya. Untuk BUMDes ini sendiri sebetulnya sudah didirikan di Desa Gunung Megang Luar itu tahun 2016. Tetapi pada periode tersebut antara 2016 sampai dengan 2020 itu belum begitu efektif berjalan. Nah, untuk periode dari 2020 sampai dengan saat ini, yaitu atas kebijakan dari pemerintah desa, kemudian disupport langsung oleh tim dari BPD, alhamdulillah selama periode dari 2020 sampai dengan 2026 itu ya secara hasil itu memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, kemudian untuk pendapatan asli desa juga itu dari tahun ke tahun itu bisa meningkat. Oh, Kira-kira seperti itu. jadi seperti itu Kanda kami Ewin Darius. Untuk di dalam usaha BUMDes ini sudah berapa banyak usaha itu Kanda? Jadi dari awal tahun 2020 itu disepakati melalui musyawarah desa, artinya membuat rancangan untuk kegiatan usaha, dan dari musyawarah desa tersebut disepakatilah dalam bentuk peraturan desa, kemudian dituangkan juga dalam ADART bahwasanya untuk kegiatan usaha BUMDes itu terfokus pada bidang usaha. Yang pertama itu pengelolaan pasar desa, kemudian usaha perkebunan kelapa sawit, kemudian usaha penyewaan jasa peralatan pesta, dan termasuk juga di situ ada penyewaan jasa molen. Nah, terakhir di tahun 2025 sesuai dengan peraturan dari Permendagri bahwasanya ada 20% dari dana desa itu untuk dikelola oleh BUMDes, dikembangkan dalam usaha ketahanan pangan. Jadi dari hasil musyawarah juga yang difasilitasi oleh BPD, tempatnya di kantor desa Gunung Megang Luar, ya kita bersepakat untuk usaha ketahanan pangan itu kita usaha dalam bidang penggemukan sapi. Kira-kira gitu. Ya. Jadi dari sekian banyak unit-unit usaha dari BUMDes ini Kanda, di antaranya itu kan pasti ada yang kita unggulkan. Betul. Kira-kira di dalam BUMDes ini di berbagai jenis usaha tadi yang dijelaskan oleh Kanda kami Unirus tadi, unit usaha apa sajalah yang kira-kira lebih diunggulkan untuk potensi skala desa? Jadi melihat potensi yang ada di Desa Gunung Megang Luar ini dari hasil diskusi dengan pemerintah desa, dengan BPD, dengan masyarakat Desa Gunung Megang Luar yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, bahwasanya Desa Gunung Megang Luar ini punya potensi yang bagus karena punya lahan desa yang masih tersisa luas. Jadi fokus ke depan itu BUMDes khususnya melalui hasil musyawarah dengan pemerintah desa, dengan BPD, itu kita akan mengembangkan bidang usaha
perkebunan kelapa sawit. Jadi kita akan fokus di situ karena dari yang berjalan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, yang kebun kelapa sawit itu kita sekarang sudah punya sekitar 14 hektar, lebih kurang 2.000 pohon. Nah, dari tahun ke tahun itu baik dari hasil maupun penyerapan tenaga kerja itu kita sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian sampai saat ini juga BUMDes Gumelar Sejahtera ini efektif itu sudah mempekerjakan, artinya membuka lowongan pekerjaan itu sekitar 52 orang. Dari 52 orang itu sekitar 30 itu karyawan bulanan, sisanya itu karyawan paruh waktu yang kita butuhkan pada saat ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang ada di dalam BUMDes. Jadi tadi dengan potensi unggulannya yaitu kebun kelapa sawit ya kan? Betul. Dengan 14 hektar sekarang itu sudah menurut kami potensi yang sangat luar biasa itu kan. Secara pribadi kalau saya sendiri dapat punya lahan 14 hektar kelapa sawit saya pribadi itu sudah sangat memuaskan. Jadi untuk di kelapa sawit ini menjadi unggulan itu terletak di tanah desa apa tanah swadaya apa tanah desa apa pemerintah desa itu menganggarkan untuk pembuatan lahan itu seperti apa itu kan? Jadi begini, alhamdulillah Desa Gunung Megang Luar ini dari pendahulu yang mendirikan Desa Gunung Megang Luar ini itu mewariskan hutan milik desa, artinya hutan, kalau istilah Desa Gunung Megang Luar itu hutan ramu. Itu lebih kurang 62 hektar. Nah, dari 62 hektar itu di lahan itulah lahan kebun kelapa sawit itu dibangun. Nah, itu baru terbuka jadi kebun kelapa sawit itu sekarang itu 14 hektar. Nah, rencana tahun ini melalui hasil musyawarah RAPBDes tahun 2026 itu pemerintah desa, kemudian BPD sekaligus BUMDes itu bersepakat akan membuka perluasan kebun, lebih kurang dianggarkan itu sekitar 3 hektar. Makanya saya sampaikan tadi bahwa potensi ke depan untuk Desa Gunung Megang Luar ini dalam hal pengembangan perkebunan kelapa sawit ini masih terbuka lebar karena lahan yang sekarang dikelola oleh desa, artinya dimiliki oleh pemerintah desa, itu masih tersisa lebih kurang 38 hektar lagi. Masih banyak itu. Jadi masih luas. Mungkin tidak semuanya itu akan dijadikan kebun kelapa sawit, itu mungkin akan tetap dijadikan sebagian atau beberapa hektar itu untuk jadikan hutan lindung desa. Jadi kebun kelapa sawit itu terletak di benar-benar tanah desa ya, bukannya desa baru beli, berarti udah turun-temurun tanah itu milik desa. Betul sekali. Jadi tidak banyak desa yang di Kabupaten Muara Enim ini yang desa masih memiliki hutan desa. Nah, alhamdulillah Desa Gunung Megang Luar ini salah satunya yang masih hutan desanya masih terjaga dari pendahulu sampai dengan generasi sekarang. Alhamdulillah Desa Gunung Megang Luar masih punya itu. Tinggal ke depan pemerintah desa yang sekarang, kemudian dengan BPD yang sekarang, melalui BUMDes yang sekarang, itu bisa memaksimalkan potensi tersebut sehingga ini menjadi omset desa yang bermanfaat untuk masyarakat Desa Gunung Megang Luar sampai dengan waktu yang akan datang. Sudah, tentunya pasti itu akan, insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat. Saya juga masih berangan-angan ya kan ya, kalau seandainya sisa kita buka aja 38 hektar lagi sisanya untuk hutan lindung, jadi kan sekitar 5 atau 7 hektar.
saya berangan-angan membayangkan kalau hutan itu telah terbuka secara maksimal untuk kelapa sawit, itu pasti sangat berpengaruh besar kepada kemajuan desa-desa Gunung Megang Luar ini. Kira-kira kalau bisa dimaksimalkan mungkin tidak cukup dari BUMDes, mungkin juga akan bekerja sama dengan pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, bahkan masyarakat juga harus mensupport itu supaya hutan desa itu dimaksimalkan lagi untuk pembukaan lahan kelapa sawit sehingga dapat menopang untuk kemajuan desa Gunung Megang Luar ini. Kemudian karena kami ngomong-ngomong masalah tadi kan kita berbicara tentang potensi lahan unggulan. Nah, di kelapa sawit ini kan salah satunya tadi lah usaha unggulan dari BUMDes. Di usaha unggulan ini sudah barang tentu pasti menyerap tenaga kerja lokal skala desa ini. Kira-kira sudah banyak juga untuk tenaga kerja lokal di lahan kelapa sawit ini, Pak. Baik, jadi sampai dengan saat ini dari luasan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh BUMDes, untuk karyawan bulanan yang secara rutin setiap bulan itu mendapatkan manfaat dari usaha tersebut, itu ada 10 karyawan. Ada 10 karyawan. Jadi di sana ada kepala unit, ada mandor perawatan, mandor panen, terus tenaga panen 4 orang, kemudian tenaga pengamanan itu ada 3 orang. Nah, selebihnya dari itu secara rutin, secara berkala dalam 1 tahun itu kita ada kegiatan pembersihan lahan, itu berupa nebas, penyemprotan gulma, kemudian kegiatan pruning, terus penyemprotan, kemudian pemupukan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu kita memaksimalkan tenaga-tenaga kerja yang tersedia yang ada di Desa Gunung Megang Luar. Alhamdulillah dari periode dari Januari sampai dengan terakhir di bulan April ini itu kita sudah mempekerjakan lebih kurang sekitar 11 orang dalam hal untuk kegiatan pembersihan lahan, kemudian untuk pemupukan. Jadi diperkirakan itu sampai dengan akhir tahun nanti itu kita akan menyerap tenaga kerja yang sifatnya kondisional sesuai dengan kebutuhan itu sekitar lebih kurang 26 orang. 26 orang. Iya. Berarti di unit usaha kelapa sawit ini sudah lumayan mengurangi pengangguran dari Desa Gunung Megang Luar itu, Pak. Karena 27 orang itu saya rasa sudah berapa, itu kan rata-rata kepala keluarga. Betul. Pasti sudah banyak orang-orang yang ikut menikmati dalam menjadi pekerja itu. Nah, kemudian Pak, untuk di kelapa sawit ini yang sudah produksi ini kan 14 hektar. Dengan di perkembangan pada saat ini kan kelapa sawit lagi tren-trennya usaha kelapa sawit ini. Betul. Baik dalam usaha CPO walaupun usaha pertanian, kelapa sawit ini kan lagi trennya di negara kita, bahkan di luar juga. Nah, kira-kira dengan harga TBS sekarang itu dapat masuk ke dalam kas desa ataupun pendapatan asli desa itu sudah lumayan besar ya? Jadi alhamdulillah untuk kegiatan BUMDes ini dimulai dari tahun 2020 itu dari tahun ke tahun dividen artinya hasil bersih yang bisa diserahkan oleh BUMDes ke desa sebagai pendapatan asli desa itu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Artinya
sampai dengan kondisi 2 tahun terakhir, tahun 2024, dividen yang kita bisa serahkan ke desa sebagai pendapatan asli desa itu sekitar 94 juta. Kemudian pada tahun 2025 naik jadi 108 juta. Ya insya Allah di tahun 2026 ini kita bisa memberikan dividen hasil bersih sebagai pendapatan asli desa itu kembali meningkat, yang insya Allah bisa tembus di atas 140 juta. Oh, sudah lumayan besar. Betul, itu, Pak. iya. Untuk pendapatan asli desa sampai 140 juta itu, nantinya itu mungkin saya bisa membayangkan untuk pendapatan asli desa 140 juta per tahun itu, saya rasa untuk di Kabupaten Muara ini mungkin salah satunya yang terbesar itu, Pak. Untuk di Kabupaten Muara ini pendapatan asli desa itu. Betul. Jadi berdasarkan data yang kami terima dari pemerintah kabupaten yang di-share melalui grup BUMDes yang dikelola oleh PMD, itu alhamdulillah Desa Gunung Megang Luar itu menjadi salah satu yang besar kontribusinya untuk pendapatan asli desa. Kemudian kemarin juga kami coba mendata, artinya membuat statistik persentase penyerapan tenaga kerja dari kegiatan usaha BUMDes yang sudah berjalan sekarang itu memang masih kecil, tapi itu sudah cukup membantu. Artinya dari statistik itu lebih kurang 1,6% dari jumlah penduduk yang ada di Desa Gunung Megang Luar itu terserap menjadi tenaga kerja yang ada di BUMDes. usaha BUMDes. Oh iya, berarti untuk tidak salah berarti kalau untuk kelapa sawit ini menjadi usaha unggulan dari BUMDes Desa Gunung Megang Luar ini. Sekarang kita tinggalkan dulu di usaha kelapa sawit. Tadi Bapak sudah menjelaskan dari awal jenis-jenis usaha dari BUMDes ini, ada juga pasar tradisional, Pak ya. Betul, betul. Nah, kita tinggalkan dulu untuk kelapa sawit, kita kembali ke pasar tradisional Desa Gunung Megang Luar ini. Seperti apa itu pengelolaan pasar Desa Gunung Megang Luar? Apa itu bentuk pasar tradisional? Apa seperti pasar modern seperti yang kita lihat yang ada di pasar-pasar seperti biasanya? Itu seperti apa itu, Pak? Jadi ini menarik ini. Jadi pasar tradisional yang ada di Desa Gunung Megang Luar itu sekarang dari tahun 2017 itu secara resmi sudah menjadi aset dari pemerintah Desa Gunung Megang Luar. Jadi memang selama ini tata kelola manajemen pengelolaan keuangan di pasar desa itu belum optimal. Makanya pada tahun 2020 pada saat BUMDes, kemudian pemerintah desa, kemudian BPD, dalam hal ini BPD sebagai fasilitator kegiatan musyawarah desa, itu merancang termasuk salah satunya adalah pengelolaan pasar desa. Jadi di situ pemerintah desa dan BPD membuat peraturan desa khusus tentang pengelolaan pasar desa. Nah, ini terkait karena dari hasil evaluasi pengelolaan sebelumnya itu kurang pas. Artinya untuk memaksimalkan hasil pengelolaan pasar itu maka diperlukan cara khusus, strategi khusus supaya hasil dari pengelolaan pasar itu dikelola itu dengan lebih transparan, akuntabel, dan hasilnya itu bisa maksimal. Nah, itu pada tahun 2020 akhirnya muncullah peraturan desa tentang pengelolaan pasar desa yang sepenuhnya dikelola oleh BUMDes. Nah, diamanatkan ke BUMDes. Nah, dari situ kita melalui dasar
peraturan desa tadi kita melakukan pembenahan melalui saran, hasil diskusi dengan pemerintah desa, kemudian dengan BPD. Ya, alhamdulillah dari hasil kegiatan-kegiatan yang selalu dimonitoring melalui pemerintah desa dan BPD tadi, kita bisa menghasilkan omset pasar itu di awal-awal tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2022, itu pendapatan bersih per setiap bulan itu lebih kurang 9 juta. Itu besar, Itu pendapatan bersih dari pasar. dari pasar, yang artinya biaya operasional per setiap kegiatan pasar mingguan itu sudah kita hilangkan. Kalau omset kotor itu dalam 1 minggu itu bisa tembus sampai 3,5 juta. Tapi karena ada biaya operasional untuk petugas kebersihan, kemudian untuk honor yang penagih karcis dan lain-lain. Nah, itu kita ambil dalam per setiap minggu itu 1 juta. Kalau 4 minggu berarti 4 juta. Sementara untuk yang hasil retribusi bulanan itu sekitar 4 juta. Jadi rata-rata itu kalau kita ambil itu sekitar 8 juta. Nah, cuman ke sini-sini itu omset agak sedikit menurun karena masalahnya pasca Covid itu belanja online ini terutama untuk pakaian itu luar biasa berkembang pesat. Ya, jadi untuk saat ini loss pakaian yang jualan pakaian itu sudah berkurang. Tapi alhamdulillah ya dengan sistem pengelolaan yang sudah disepakati di musyawarah, yaitu kita masih bisa survive, artinya hasil pasar itu walaupun ada penurunan tetapi tidak terjun bebas. Terjun bebas. Baik, terima kasih pada Bapak Ewin Darius selaku Direktur BUMDes Desa Gunung Megang Luar. Sebelum kita ke penghujung acara, mungkin ada baiknya dulu kita dengar sebuah quote ataupun closing statement dari Bapak Ewin Darius. Kami mohonkan agar kiranya bisa menjadi panutan bagi kami semua. Baik, terima kasih Pak John Helen sudah diundang dan diberi kesempatan pada kesempatan podcast desa kali ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kami selaku penanggung jawab pengelolaan BUMDes Desa Gunung Megang Luar, BUMDes Gumbala Sejahtera, bisa bekerja ke depan, bisa lebih maksimal, kemudian bisa menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat desa serta kemajuan secara umum untuk Desa Gunung Megang Luar untuk waktu yang akan datang. Dalam melaksanakan kegiatan BUMDes ini, kami selalu berpedoman dalam hal aturan dan kesepakatan yang sudah diputuskan secara bersama oleh pemerintah desa dengan BPD. Dalam kerangka itulah kami akan bekerja, memikul beban dan tanggung jawab sehingga ke depan Desa Gunung Megang Luar melalui BUMDes Gumbala Sejahtera akan lebih maju, bermanfaat dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Gunung Megang Luar. Sekali lagi terima kasih ke Pak John Helen sudah diundang di podcast desa kali ini. Mudah-mudahan di waktu dan kesempatan yang akan datang kami bisa memberikan penjelasan, pencerahan tentang kegiatan BUMDes yang insya Allah akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bapak Ewin Darius atas closing statementnya. Pemirsa, itu tadi closing statement dari Bapak Ewin Darius. Jangan lupa saksikan terus podcast desa di episode selanjutnya. Terima kasih Bapak Ewin Darius. Oke, sama-sama.